Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fikri. Saya merupakan mahasiswa prodi biologi angkatan tahun 2021 dengan NIM 2130 2090 3032. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Di sini saya akan menampilkan atau membuat video mengenai tata cara pembuatan proyek ekoenzim dari kelompok kami. Stay tune terus ya. Untuk pembuatan ekoenzim dari proyek dari kelompok 1, di sini kami menggunakan wadah galon yang berukuran sebesar 15 liter. Galon ini nanti akan digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan bahan-bahan yang akan difermentasi sebagai bahan ekoenzim nantinya. Setelah tadi menyiapkan wadah galon, kemudian selanjutnya saatnya kita untuk menambahkan air sebanyak 9 liter. Pastikan air yang digunakan bersih dan tidak tercemar dengan bahan kimia yang berbahaya, agar nantinya kualitas ekoenzim yang dihasilkan tetap baik. Jumlah air yang digunakan juga harus tepat, agar bahan sisa yang akan digunakan terendam semuanya dan proses fermentasi dapat berlangsung dengan optimal. Ya, untuk bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah gula merah. Gula merah di sini berperan sebagai media atau substrat bagi proses pembuatan ekoenzim. Gula merah mengandung gula fruktasa yang dapat digunakan oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya sebagai sumber energi yang digunakan sebagai bahan dari proses fermentasi. Selain itu, gula merah juga mengandung karbohidrat yang dapat menambah nutrisi bagi ekoenzim. Namun, untuk jumlah gula merah itu harus digunakan dosis yang tepat agar tidak mengganggu keseimbangan nutrisi dalam ekoenzim. Nah, dalam proyek kami di sini kami menggunakan jumlah gula merah sebesar 900 gram, menyesuaikan dengan jumlah airnya yaitu 9 liter. Untuk bahan gula merah ini terlebih dahulu dihaluskan dan diiris tipis-tipis hingga strukturnya berbentuk seperti serbuk-serbuk. Dan kemudian serbuk-serbuk ini akan dilarutkan dengan air hingga membentuk larutan gula merah. Dan dalam proses penghalusan gula merah, kita juga perlu menimbang beratnya agar didapatkan hasil yang tepat. Kemudian kita masuk ke tahap pembuatan larutan gula merah. Jadi gula merah padat yang tadi sudah kita haluskan, kemudian ditambahkan dengan air secukupnya saja. Kemudian aduk campuran antara air dan serbuk gula merah yang tadi hingga tercampur merata. Proses ini cukup memerlukan waktu yang lumayan lama karena harus memastikan bahan benar-benar tercampur merata dan tidak ada mengandung serbuk-serbuk gula merah yang tersisa atau yang belum tercampur. Lalu setelah larutan gula merah tercampur dengan merata, kemudian larutan gula merah tersebut ditimbang dengan berat yang tepat. Di sini kelompok kami memerlukan larutan gula merah sebanyak 900 gram. Setelah dipastikan jumlah beratnya, larutan gula merah tadi saya pindahkan dari wadah hijau ke botol minum agar memudahkan proses selanjutnya. Apa itu proses selanjutnya? Jadi proses selanjutnya yaitu kita memasukkan larutan gula merah ke dalam wadah galon yang tadi telah diisi air yaitu sebanyak 9 liter. Kemudian untuk langkah selanjutnya, tutup rapat wadah galon yang telah berisi air yang bercampur dengan larutan gula merah. Kemudian wadah galon yang tadi digoyang-goyangkan hingga larutan yang terdapat di dalamnya tercampur dengan merata dan siap untuk dimasukkan bahan-bahan sisa. Masuk ke langkah berikutnya, yaitu dalam proyek ekoenzim dari kelompok 1, yaitu kelompok kami menggunakan bahan dasarnya yaitu buah-buahan yang bekas dan sisa yang didapatkan dari toko buah. Jadi, bahan sisa yang kami gunakan yaitu buah-buahan yang terdiri dari daging buah, kulit buah, dan biji-biji buah-buahan tertentu. Kemudian untuk sisa-sisa buah ini harus dibersihkan terlebih dahulu dan nantinya akan ditimbang hingga beratnya sepertiga dari volume air 9 liter tadi, yaitu beratnya
yang diperlukan adalah sekitar kurang lebih 2,7 kilogram. Ya, kemudian setelah ditimbang berat sisa buah-buahan tadi, maka langsung saja buah-buahan sisa tadi dimasukkan satu persatu ke dalam wadah galon yang telah berisi substrat cair yang berisi campuran antara larutan gula merah dan air. Lakukan langkah-langkah ini secara perlahan dan satu persatu hingga semua buah yang ditimbang tadi masuk ke dalam wadah galon yang tadi berisi cairan gula. Lalu, tutup rapat wadah galon yang telah berisi buah-buahan dan larutan gula sebagai bahan ekoenzim, kemudian didiamkan selama hingga 3 minggu lamanya. Setelah melewati masa fermentasi selama 3 minggu, larutan ekoenzim diamati secara organoleptis, yaitu pengamatan secara dari segi bau, tekstur, dan juga warnanya, untuk mengetahui seberapa bagus kualitas ekoenzim yang telah dihasilkan. Ya, dari segi warna, yang cerah dan tidak terlalu gelap, serta bau yang segar dan sedikit asam dari buah-buahan, cukup mengindikasikan bahwa berhasilnya ekoenzim yang telah kami buat. Tetapi untuk pengujian kualitas ini masih perlu tahapan yang lebih lanjut. Ya, kemudian kita memasuki tahap terakhir dari proses pembuatan ekoenzim, yaitu penyaringan ekoenzim. Tahap penyaringan ekoenzim merupakan tahap penting dalam proses pembuatan ekoenzim, di mana bahan-bahan padat dan cairan dari ekoenzim tersebut harus dipisahkan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak kita perlukan, sehingga ekoenzim nantinya dihasilkan ekoenzim yang berkualitas baik dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam proses melakukan penyaringan ini, saya di sini menggunakan saringan dengan alat yang seadanya, yaitu tempat nasi yang ada di rumah saya. Kemudian setelah disaring, larutan cairan yang dari ekoenzim kemudian dipindahkan ke dalam botol atau wadah yang kosong, dan kemudian larutan ekoenzim telah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan. Ekoenzim merupakan enzim yang dihasilkan dari limbah organik yang difermentasi dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ekoenzim dapat digunakan sebagai bahan pembersih alami yang efektif mengangkat noda dan kotoran di berbagai permukaan. Kemudian ekoenzim juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pertanian, yaitu untuk membantu mempercepat proses pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Dan yang terpenting, ekoenzim dapat bermanfaat dalam mengurangi limbah organik yang ada di lingkungan.